Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang Hizmet atau Gulen Movement, ya, sebagai sebuah gerakan Islam transnasional, ya, yang dia berpusat di Turki. Hizmet ini didirikan oleh Fethullah Gulen, ya, seorang penceramah Muslim yang sekarang dia tinggal di Amerika bahkan sejak tahun 1999. Jadi gerakan ini, ya, menyatakan diri berbasis pada nilai-nilai moral, dan dia memberikan advokasi terhadap akses pendidikan yang universal, ya, bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang civil society, dalam bidang tolerance dan perdamaian. Dan mereka menyatakan diri sebagai sebuah gerakan yang bersifat moderat, yang mana dalam Gulen Movement ini, teman-teman sekalian, para aktivisnya mereka sangat friendly terhadap teknologi. Mereka, ya, bekerja dengan perkembangan market yang ada sekarang atau struktur dunia perdagangan yang ada, dan mereka juga menggunakan alat teknologi, ya, komunikasi dan alat-alat relasi publik yang modern. Dan ini menunjukkan bahwa Gulen Movement ini merupakan wajah modern dari gerakan Sufi di Ottoman. Nah, gerakan ini menurut Fethullah Gulen, teman-teman sekalian, ya, tadi fokus pada masalah keyakinan dan moralitas, dan mereka menyatakan bukan sebuah gerakan yang concern dengan urusan politik. Yang ingin mereka lakukan adalah memberikan hizmet, giving the hizmet. Hizmet artinya adalah service, adalah perlayanan, ya, ke semua belahan dunia. Makanya dengan semangat ini banyak kemudian di antara anggota Gulen Movement yang berasal dari kalangan siswa, para mahasiswa, para guru, dosen, kelompok bisnis, ya, akademisi, jurnalis, dan profesional lainnya. Bahkan mereka mendirikan banyak kampus, ya, banyak sekolah, kemudian asosiasi pekerja, kegiatan-kegiatan sosial, kemudian real estate, organisasi mahasiswa, radio, televisi, dan newspaper. Jadi concern dari gerakan ini adalah seperti ini. Dan secara karakteristik dalam menyampaikan dakwahnya, mereka, teman-teman sekalian, mengemas, ya, pemikiran-pemikirannya ini dengan bentuk yang progresif, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan mereka berusaha untuk menebarkan semangat perdamaian, karena kata mereka Islam itu sendiri adalah agama damai, sehingga mereka ke berbagai pelosok dunia itu mereka berusaha untuk masuk, ya, membawa semangat perdamaian. Yang ini akhirnya mendapatkan partisipasi yang banyak dari masyarakat global, ya. Bahkan dia sebenarnya punya kekuatan untuk mengakselerasi, melakukan percepatan terhadap penyebaran nilai-nilai universal dari Sufisme tadi, ya. Jadi kalau kita lihat, mereka berusaha, ya, untuk menggabungkan, ya, atau mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran mereka ini dalam bentuk yang lebih praktis di era modern. Jadi prinsipnya adalah para Islam, tapi mereka kemudian bisa menjangkau berbagai kalangan masyarakat, terutama yang profesional, sehingga cabang-cabangnya yang berada di negara barat itu cukup banyak. Nah, teman-teman sekalian, meskipun tadi Gulen Movement menyampaikan kalau gerakan mereka ini, ya, lebih concern pada gerakan moral, pada gerakan value, gerakan sosial, tetapi dalam faktanya ternyata mereka juga mempunyai posisi politik, yang mana spiritnya adalah di awal Gulen Movement ini sama seperti AKP. Mereka ingin mencoba untuk menentang sekularisme atau mendesekularisasi Turki, ya, akibat pengaruh dari Kemal Atatürk pada waktu itu. Karena itu, ya, dia punya persamaan dengan AKP, ya, Turkish Justice and Development Party. Maka akhirnya Gulen Movement ini melakukan aliansi, ya. Bahkan ketika misalnya AKP itu datang atau mendapatkan kekuasaan pada tahun 2002, ya, maka mereka sebenarnya sangat mendapatkan dukungan itu dari Gulen Movement, ya. Jadi dua gerakan ini mereka bersatu, ya, meskipun mereka sebenarnya punya perbedaan, ya, dalam taktik, dalam model gerakan, tetapi ketika berhadapan dengan upaya untuk menggulingkan
elit-elit sekuler dari kelompok Turki atau mungkin kelompok militer yang ada di Turki, maka mereka bisa bersatu sehingga kemudian tahun 2002 AKP itu bisa masuk ke dalam pemerintahan, ya, bahkan pelan-pelan merubah warna politik dari Turki tadi. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, sejak tahun 2002 sampai 2013, ya, jadi kedua gerakan ini, ya, Gulen Movement maupun AKP, mereka berkolaborasi cukup kuat, ya. Jadi relasi antara kedua gerakan ini cukup kuat antara Gulen dengan Recep Tayyip Erdogan misalnya. Baru kemudian tahun 2013, ya, meskipun ini dilihat sejak tahun 2010, 2011, 2012 itu sudah mulai ada perbedaan-perbedaan, maka gerakannya itu mulai agak renggang, ya, atau kolaborasi di antara mereka itu mulai agak renggang. Tapi karena sejak mendapatkan kekuasaan, ya, Erdogan itu sudah mendapatkan dukungan dari Gulen, maka teman-teman sekalian, akhirnya kalau kita perhatikan, ya, termasuk dalam pemilu 2002, pemilu 2007, pemilu 2011 misalnya, ini semuanya mendapatkan dukungan dari Gulen Movement. Akhirnya tidak sedikit di antara aktivis-aktivis dari Gulen Movement ini mereka yang mendapatkan posisi strategis, ya, dalam pemerintahan di Turki. Ya, misalnya ada yang di militer, ada yang di Turki, ada yang di bagian judiciary, ya, bagian judicial, hukum, ya. Jadi banyak di antara elit-elit Erdogan, mereka itu merupakan sebenarnya bagian dari Gulen Movement, ya. Jadi dikatakan ratusan dari supporter Gulen Movement ini ditunjuk pada posisi-posisi strategis pada pemerintahan Turki di era Erdogan, ya. Bahkan ada yang mengatakan sampai sebenarnya, ya, itu jutaan, ya, orang-orang, ya, kalau mungkin sampai ke struktur bawah itu dipercaya kemudian mereka punya posisi-posisi yang berpengaruh, ya, dalam institusi, mungkin di polisi atau pelayanan yang rahasia pada judiciary atau birokrasi lainnya pada pemerintahan Erdogan, ya, karena memang, ya, mereka punya titik temu itu dalam melawan sekularisasi yang ada di Turki. Nah, teman-teman sekalian, hanya saja, ya, sebagaimana kita ketahui dalam politik itu, ya, tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang sejati. Maka terjadi konstelasi yang cukup cepat, yang mana misalnya ketika terjadi peristiwa MIT crisis, ya, Februari 2012, itu sudah mulai kemudian terjadi perbedaan pandangan, ya, antara kelompok Gulen, ya, dengan kelompok AKP, ya, kelompok AKP. Jadi pada waktu itu, ya, dinilai ada upaya untuk mengkudeta, ya, kekuasaan dari Erdogan ini, meskipun dia bisa kita sebut sebagai civilian coup, ya, kudeta kelompok sipil. Jadi kalau kudeta itu harusnya secara pengertian adalah mesti dilakukan oleh kelompok militer. Tapi apa yang dimaksud dengan civilian coup ini, yaitu upaya untuk menggulingkan, ya, dalam kasus Turki maksudnya pemerintahan Erdogan dengan munculnya kasus, ya, investigasi terhadap kasus korupsi, ya. Jadi penyebaran di media yang luar biasa yang menunjukkan bahwa ada skandal terjadi pada pemerintahan Erdogan, sehingga kemudian membangun image yang negatif terhadap pemerintahan Erdogan tadi, teman-teman sekalian. Dan ini, ya, ini dibangun secara sistematis oleh pendukung Gulen, ya, baik dari kelompok militer, kelompok intelijen, kelompok polisi, maupun kelompok mereka yang berada pada jalur hukum, ya, pengadilan atau mungkin judiciary lainnya, ya. Maka saat diketahui ternyata ini yang mencoba untuk membocorkan informasi atau bahkan menyebarkan informasi yang menurut Erdogan itu tidak benar, ternyata adalah berasal dari pendukung Gulen, ya, atau dari gerakan Gulen Movement. Maka waktu itu Erdogan, ya, beliau banyak kemudian melakukan reshuffle, ya, jadi dipindahkan, ya, digeser posisi dari orang-orang strategis yang berasal dari Gulen Movement pada birokrasinya, ya. Bahkan tidak sedikit kemudian mereka yang tadi yang dimasukkan ke dalam penjara, ya, ada ratusan polisi, hakim, ya, jurnalis. Mereka kemudian dianggap, ya,
mencoba untuk melawan ya negara, atau mereka dianggap kemudian membuat parallel state ya di dalam negara Turki. Jadi ada negara kemudian mereka membuat sistem sendiri. Kenapa? Karena memang banyak di antara orang-orang Gulen itu yang mereka tadi merupakan orang-orang yang profesional ya, orang-orang yang profesional. Puncaknya teman-teman sekalian adalah ketika tahun 2016 ya. Jadi Mei 2016 itu Gulen Movement itu sudah mulai kemudian oleh pemerintahan Erdogan itu dinilai sebagai kelompok yang terlibat dalam gerakan teroris. Ya, apalagi kemudian 15 Juli 2016 ya, kelompok militer yang mereka mendukung Gulen itu berusaha untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan. Nah, hanya saja kemudian ternyata kudeta ini gagal ya, dan ini menyebabkan kemudian sampai ribuan dari para tentara, para hakim itu kemudian yang ditangkap dan mereka dipenjara. Ya. Jadi ini yang terjadi, membuat kemudian hubungan antara Gulen dengan AKP itu menjadi semakin jelek. Ya. Bahkan saat itu akhirnya teman-teman sekalian ya puluhan ribu staf pendidikan mereka ini diduga ya punya keterlibatan terhadap gerakan Gulen dan mereka pun akhirnya harus ditangkap ya. Jadi ada 20.000 guru-guru yang bekerja pada institusi swasta ya. Ini tadi mereka dihentikan ya posisinya tadi karena dinilai punya afiliasi terhadap Gulen ya. Bahkan teman-teman sekalian, pemerintah Turki itu tidak cuma kemudian membubarkan ya sekolah-sekolah atau menghentikan guru-guru yang ada di Turki, tapi mereka juga melakukan proses diplomasi terhadap negara-negara lain yang di mana di sana gerakan Gulen ini sudah punya cabang. Ya, nanti kita akan lihat juga termasuk misalnya dalam kasus Indonesia. Ya, meskipun Fethullah Gulen selaku pemimpin dari Gulen Movement atau Hizben ini dia mengecam ya tindakan kudeta tersebut dan dia menolak bahwa gerakannya itu terlibat dalam kudeta. Nah, dari sini maka beberapa penulis teman-teman sekalian mereka ya punya penilaian yang berbeda ya posisinya. Ada yang menilai wah inilah politik ya yang mana ketika masih ada check and balance maka posisinya aman. Tetapi ketika dinilai Erdogan itu sudah semakin kuat ya, maka dia cenderung kemudian untuk menjadi pemimpin yang otoriter. Ya, dia berusaha untuk melakukan monopoli dalam pemerintahannya yang akhirnya ini punya pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun politik. Jadi dalam kasus Turki ini tadi, teman-teman sekalian, gerakan Islam di Turki tadi dinilai kemudian punya karakter yang otoriter, ya, sehingga membangun fragmentasi secara sosial di tengah masyarakat. Kenapa? Karena dia merasa semakin kuat. Jadi ini pandangan terhadap atau pandangan yang muncul dari mereka orang-orang yang mengkritik posisi dari Erdogan. Tapi pada aspek yang lain, ini juga menjadi fakta menarik. Ya, kenapa? Karena tadi di awal kita katakan, Gulen Movement dia menyatakan bahwa dia bukan adalah gerakan politik. Ya, sama halnya seperti kalau teman-teman ingat pertemuan sebelumnya kita mengatakan Jamaah Tabligh bukanlah gerakan politik, tapi Musyirul Hasan itu rektor dari atau vice chancellor dari Jami'ah Milli Islamiyah, former ya, yang dulu dia sempat mengatakan ya kalau kemudian gerakan Islam tadi dia punya suatu kepentingan, maka kemungkinan besar berarti meskipun tidak secara nyata dia menyatakan gerakan politik, tapi pasti kemudian ini ada keterkaitan dengan gerakan politik. Nah ini saya kira juga mungkin kasus yang sama dengan Hizben tadi. Ya meskipun dalam Jamaah Tabligh itu tidak sampai melakukan kudeta atau upaya untuk melakukan kudeta. Jadi di sini kemudian kelihatan bahwa sebenarnya Hizben, teman-teman sekalian, ini juga merupakan suatu gerakan politik. Ya, dia menyebarkan ideologinya, tumbuh, ya, berkembang itu di berbagai belahan dunia melalui jejaring sekolah mereka, institusi financial mereka, melalui media massa, atau melalui organisasi-organisasi civil society. Ya, yang kalau kita lihat teman-teman sekalian bahwa gerakan ini mereka
telah berkembang, ya, bukan hanya pada level internasional nasional, tapi juga sudah pada level internasional bahkan sejak tahun 1960-an. Jadi mereka mencoba untuk membawa tradisi-tradisi Islam Turki, ya, kemudian membangun relasi yang kuat, ya, terhadap kekuatan politik. Dan baru kesuksesannya itu kan terlihat kan memang tadi ketika dia berusaha untuk masuk ke ranah politik atau berkoalisi dengan kelompok AKP tadi, ya, mencoba melakukan penentangan terhadap sekularisme Islam di Turki, dan itu sukses. Nah, ini menjadi kemudian momentum yang luar biasa bagi Gülen Movement untuk semakin berkembang, ya. Jadi kalau kita lihat ketika Gülen Movement, ya, dia mengatakan, oh, kami adalah gerakan yang moderat, gerakan Islam yang demokratis, ya, maka dia akhirnya bisa berkolaborasi dengan AKP, bahkan juga mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat meskipun dia adalah gerakan Islam. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian, gerakan ini ya memang secara pasti jumlah pendukungnya ada berapa itu tidak diketahui, ya. Ada yang mengatakan jumlahnya 200.000, ada yang mengatakan 4 juta, ya. Itu tapi tahun 1997, dan itu kan awal tahun 2000 tadi itu kan berkembang pesat sehingga kemudian perkiraan jumlahnya itu jauh lebih besar. Dan dia menjalankan bisnis yang cukup besar, ya. Diperkirakan 1 tahun saja pada tahun 2015 itu berkisar 20-50 billion dolar. Jadi kalau dibuat dalam rupiah berarti 500 triliun itu per tahun. Jadi jumlah yang sangat besar untuk sebuah gerakan seperti Gülen Movement. Kenapa? Karena dia punya usaha-usaha yang luar biasa, ya. Dia tersebar di berbagai negara, ya. Di misalnya di Soviet, ya, di Pakistan, di negara-negara barat, Romania, Amerika Serikat. Jadi luar biasa banyak. Bahkan dari jumlah sekolah saja, misalnya kalau kita lihat Gülen Movement ini, teman-teman sekalian, di Turki, di dalam negeri dia punya 300 sekolah. Tapi di negara-negara lain dia punya lebih dari 1.000 sekolah, ya. Bahkan tahun 2011 saja itu di Amerika dia punya sekitar 120 sekolah, ya. Jadi dan dia tersebar di 25 negara bagian Amerika. Jadi kita bisa bayangkan ada 120 sekolah pada Amerika saja yang mereka di dunia barat. Padahal Gülen Movement berusaha dimanapun ada matahari, kata mereka, maka kami ingin berusaha untuk punya cabang di sana. Ya, dan artinya apa? Semua negara mereka berusaha untuk masuk. Ya. Dan selain sekolah, tadi mereka juga punya koran, ya, yang dalam satu hari itu lebih dari 25 juta yang mereka terbitkan. Jadi ini jumlah yang sangat besar, teman-teman sekalian. Dan yang menarik lagi, ya, aktivitas mereka tadi sudah kita sampaikan. Ini bukan hanya kemudian karena mereka menampilkan sosok sebagai sisi profesionalisme dari Sufisme tadi, jadi bisa kemudian beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang, maka mereka juga mendapatkan mereka berhasil mendirikan cabang-cabang itu di berbagai negara non-Muslim, ya. Jadi mungkin mereka melakukan misalnya advokasi dalam bidang sains, mereka melakukan interfaith dialogue, atau mereka juga menunjukkan dukungan terhadap multi-party demokrasi. Nah, ini menunjukkan bahwa gerakan movement atau Gülen Movement ini juga memang merupakan suatu gerakan yang bersifat transnasional. Oke. Nah, dalam kasus Indonesia, teman-teman sekalian, yang banyak gerakan Gülen Movement ini adalah dalam bentuk sekolah, ya. Teman-teman mungkin bisa googling, ya. Saya kurang tahu juga itu biayanya berapa, misalnya. Paling tidak dulu ada sekitar 9 sekolah, ya, yang merupakan cabang dari atau yang berafiliasi dengan Gülen Movement, Pribadi Bilingual Boarding School. Jadi ini sekolah-sekolah ini berbahasa Inggris dan bahasa Turki. Pribadi Bilingual Boarding School di Bandung, di Depok, Karisma Bangsa Bilingual School di Tangerang, Semesta Bangsa Bilingual Boarding School di Semarang, di DIY itu ada Kesatuan Bangsa Bilingual School, Sragen itu juga ada Bilingual School juga, Fatih Bilingual School di Aceh, ya, Fatih Bilingual School GER itu di Aceh juga, kemudian ada juga Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan, dan mereka tergabung dalam asosiasi yang disebut dengan Pacific Country Social and Economic Solidarity Associations, ya.
Jadi ini jejaring mereka. Ya. Tapi kemudian sekolah-sekolah ini ya, dan ini berkembang pesat ya teman-teman sekalian, ketika terjadi upaya kudeta tadi pada tahun 2016, akhirnya pemerintah Turki itu meminta kepada pemerintah Indonesia supaya ya sekolah-sekolah yang tergabung atau terkoneksi dengan Fethullah Terrorist Organization ini untuk ditutup. Ya, karena kata mereka sebenarnya Gulen atau organisasi yang menaungi sekolah-sekolah ini itu merupakan aktor intelektual dari kudeta yang terjadi di Turki. Ya, meskipun demikian, ya, pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya yang menerima permintaan tersebut, jadi sekolah-sekolah ini tetap berjalan. Ya, hanya saja guru-guru yang berasal dari Turki itu kemudian dikembalikan ke negaranya. Nah, teman-teman sekalian, ini saya tadi coba ini melihat ya dalam bibliometriknya, jadi penelitian tentang Gulen ini ya pada awalnya itu belum terlalu banyak, meskipun Gulen tadi sudah lama adanya ya, tapi kemudian dia ya mulai banyak berkembang itu penelitian itu ya sejak tahun 2010 terus sampai kemudian momentum ketika hubungan sudah tidak baik dengan AKP, nah, itu terjadi peningkatan yang drastis ya. Jadi sejak tahun 2012, 2011, 2013 terus sampai 2015 ya. Dan memang ini terjadi penurunan. Saya tidak tahu ini kenapa ketika kudeta tadi ya tahun 2016 dan 2017, tapi kemudian naik lagi dan turun lagi. Ya, ini berkaitan dengan penelitian tentang Gulen Movement atau Hizmet. Dan yang menarik teman-teman sekalian ya, sama seperti gerakan-gerakan Islam lainnya, ternyata ya yang meneliti ini kebanyakan ini dari Amerika. Ya, meskipun kalau dalam kasus Gulen Movement atau Hizmet, karena memang pemerintah Turki ini juga punya kepentingan besar ya, karena dia dianggap ancaman sebagai ancaman politik bagi bagi pemerintah Turki tadi AKP, maka akhirnya di Turki pun juga cukup banyak. Jadi tapi tetap negara-negara non-Muslim ya, mereka kalau dikumpulkan secara total ini mendominasi penelitian tentang Hizmet atau Gulen Movement ini. Ya, penulis-penulisnya atau afiliasinya dari Deakin University, ya, University of Utah, University Washington, nah, dari Turki ini Fatih University, ya. Adapun kampus-kampus lain itu di sini. Kemudian sponsornya ini dari Eropa, kemudian dari Amerika, ya, termasuk Erasmus Mundus, ya. Dan jarang kemudian ini berasal dari negara Islam tadi. Nah, kalau penulisnya ini nanti mungkin perlu dicek ya teman-teman, ya siapa mereka. Nah, ini orang Turki ini. Ya, Yilmaz, Yavuz, ini sebenarnya orang Turki, termasuk Tas. Jadi masih mungkin yang menulis pun juga banyak dari orang-orang Turki yang mungkin mereka kerja di kampus-kampus di luar negeri. Ya, adapun topik-topik yang dibahas dalam penelitian-penelitian tentang Gulen Movement ini yang berkaitan dengan Islamism, ya, karena memang semangatnya adalah melawan secularism, berkaitan dengan morality, ya, morality karena memang ya tadi ya gerakan ini adalah gerakan moral. Ya, adapun berkaitan dengan isu partai politik dan demokrasi, nah ini ketika dia sudah mulai melakukan koalisi dengan AKP tadi, teman-teman sekalian, ya. Dan ini menunjukkan kalau mereka juga merupakan gerakan yang sangat advance ya dalam teknologi. Nah, mereka melakukan crimes computer ya atau computer crimes ya. Makanya oleh pemerintah Turki kemudian disebut sebagai gerakan terorisme. Ya, ini co-occurrence yang berkaitan dengan Hizmet atau Gulen Movement. Nah, saya kira mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.